Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang baik, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kisah penciptaan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Di episode kisah penciptaan kemarin, iblis yang terlaknat telah diusir dari surga akibat kesombongannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memukul punggung Adam alaihissalam. Lalu keluarlah darinya semua keturunan Adam mulai dari awal hingga akhir zaman. Kemudian Allah bertanya kepada mereka semua, "Bukankah aku adalah Tuhan kalian?" Mereka semua menjawab, "Benar, wahai Allah, kami menjadi saksi atas hal itu." Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, "Kelak nanti jangan sampai kalian mengingkarinya." Adam alaihissalam sendirian di surga. Kemudian ketika Adam sedang tertidur, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sebagian tulang rusuk Adam alaihissalam. Lalu ketika beliau terbangun, tiba-tiba beliau melihat sosok yang mirip dengan beliau. Adam pun bertanya, "Siapakah engkau?" Manusia tersebut menjawab, "Aku adalah seorang wanita." Adam bertanya lagi, "Mengapa engkau diciptakan?" Manusia tersebut menjawab lagi, "Agar engkau menemukan kedamaian bersamaku." Para malaikat yang menyaksikan pun mendekat dan bertanya, "Siapakah namanya, wahai Adam?" Adam alaihissalam menjawab, "Namanya adalah Hawa." Malaikat bertanya, "Mengapa ia dinamai Hawa?" Adam alaihissalam menjawab, "Karena ia adalah sesuatu yang hidup, yang diciptakan dari aku yang juga hidup." Itulah ibu kita Siti Hawa alaihassalam. Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebagian tulang rusuk Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Hawa sebagai pasangan bagi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, tinggallah bersama pasanganmu di dalam surga, dan makanlah di dalam surga itu apapun yang engkau mau, kecuali dari satu pohon yang engkau tidak boleh mendekatinya. Jika engkau mendekatinya, niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang zalim." Kemudian iblis memanfaatkan kelemahan manusiawi Adam dan Hawa yang masih belum berpengalaman menghadapi makhluk yang penuh kedengkian ini. Iblis berhasil merayu Hawa dan Adam untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Adam dan Hawa pun tergelincir akibat mengikuti rayuan dan bisikan iblis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Keluarlah kalian dari surga, sebagian kalian dan sebagian yang lain akan bermusuhan. Bagi kalian akan ada tempat tinggal di bumi beserta kesenangan sampai waktu yang ditentukan."
Menyadari kesalahan yang mereka lakukan, Adam bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang dan Maha Penerima Taubat. Allah menerima taubat Adam alaihissalam dan mengangkat beliau menjadi nabi dan membekali kepergian beliau ke bumi dengan kalimat-kalimat darinya. Nah, adik-adik yang baik, demikian kisah Nabi Adam bagian pertama. Ada beberapa pelajaran yang baik yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Pelajaran pertama adalah kita semua, para anak cucu Nabi Adam alaihissalam, telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita sejak jauh sebelum kita dilahirkan. Jadi, jangan sampai ketika kita sudah di dunia ini lupa terhadap janji kita tersebut. Kita jangan sampai mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, pencipta dan pengatur kita. Karena janji wajib untuk ditepati. Pelajaran kedua adalah iblis adalah musuh terbesar kita dan bersembunyi di balik hawa nafsu kita. Jadi, jangan sampai bisikan iblis kita patuhi. Kita harus senantiasa berlindung kepada Allah, karena iblis bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihatnya. Akan tetapi Allah menjamin kita dilindungi dari iblis selama kita ikhlas, patuh kepada Allah, dan jika kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan iblis, Allah pasti akan melindungi kita. Pelajaran ketiga adalah pentingnya bertaubat. Kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Karena kita pasti berbuat salah, maka yang terbaik bagi kita adalah bertaubat, menyesali perbuatan, dan tidak mengulanginya lagi. Adam alaihissalam dan iblis laknatullah alaih sama-sama berbuat dosa. Tetapi perbedaannya adalah Adam alaihissalam bertaubat, sementara iblis justru semakin sombong. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mengangkat derajat Adam alaihissalam sehingga beliau diangkat menjadi nabi. Sementara iblis karena tidak mau meminta maaf dan bertaubat, dilemparkan ke neraka selama-lamanya. Demikianlah adik-adik yang baik, kisah Nabi Adam bagian pertama. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa pelajaran yang diambil dari kisah ini kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.